berdebat dengan saya tidak pernah memanggil kata antum, anta. Betul. Bentar dulu. Datuk, dengar dulu. Kalau Allah itu memang tauhid, sebetulnya. Dengar dulu saya tidak mau berdebat dengan orang congor. Saya tidak mau berdebat dengan orang congor. Di dalam kaidah bahasa Arab ada namanya jamak keagungan, penghormatan. Contoh antum, anta, antuna. Di dalam kaidah bahasa Arab, ketika saya panggil seseorang yang saya hormati, saya dilarang memanggil kata anta. Ya, kata anta. Anta itu panggilan kasar. Saya pemanggil Ustadz Arif dengan sebutan antum. Kenapa saya panggil Ustadz Arif dengan sebutan antum? Penghormatan. Padahal secara makna antum itu artinya jamak. Paham? Jamak antum itu. Kamu banyak artinya. Tapi kenapa saya panggil Ustadz Arif dengan sebutan antum? Itu nausara. Penghormatan. Kalau saya panggil anta kepada Ustadz Arif, saya kasar. Pahami dalam bahasa semetik. Makanya kau di dalam kejadian 1 nomor 1 tersebut, di situ dikatakan beresit bara Elohim. Kenapa memakai kata Elohim? Kenapa tidak memakai kata Eloah? Kenapa tidak memakai kata Eloah? Ini kan Allah itu roh namanya. Datuk, roh Allah itu kan roh. Itu ini bukan Kejadian pasal 1. Bukan roh Allah. Maksudullah. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah. Aku mau keluar sebentar. Aku mau dari ini. Iya. Datuk, hakikat Allah itu apa? Aduh, jangan kemana-mana kau nyong. Iya. Aku ngedelai. Bang Tawaras, sebentar dulu Bang Tawaras. Aku tidak mau kalau berdiskusi dengan otak-otak yang gabrul. Gak mau aku. Nah, udah. Aku tidak mau. Jelas. Aku hakikat Allah itu apa? Bahwa Elohim kalau itu Datuk sudah menemui jawaban itu. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang botol. Ini botol namanya nih. Ini botol namanya nih. Ini botol namanya. Ini botol namanya. Tidak menemukan jawaban itu, hakikat dari Allah itu sulit untuk kita berdiskusi. Ini yang kau bawa dari ini. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang botol. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang botol. Ini botol. Saya jelasin secara kaidah bahasa Arab, dijelasin. Secara kaidah bahasa dari Inggris pun saya jelasin. Ya. Terus buat apa saya berlawanan dengan orang yang botol kayak gini? Buat apa saya melayani orang yang botol? Mending saya bicara dengan botol ini. Kenapa? Saya sudah nyampaikan secara data dari bahasa Semitik, dari bahasa Ibrani sudah sampaikan, bahasa Arab sudah sampaikan, dari bahasa Inggris pun sudah sampai 3 saya sampaikan, dari bahasa Semitik, bahasa Ibrani. Kenapa memakai kata Elohim? Nah, karena ada pengagungan di situ. Kenapa dalam bahasa Inggris pun royal we namanya. Royal itu apa? Pengagungan, jamak pengagungan. Dalam bahasa kaidah bahasa Arab disebut dengan nausara, pengagungan. Apa yang lagi yang saya minta? 3 data yang saya sampaikan dijawab dengan cuma congor. Mending saya ngomong dengan botol ini. Lebih bagus saya ngomong dengan botol ini. Ya. Lebih bagus saya ngomong dengan botol ini. Dijelaskan secara kaidah bahasa enggak dijawab? Enggak. 3 saya sampaikan datanya, dibilang oh saya gini-gini. Apa namanya ini? 3 kamus yang saya bawain dari Ibrani, dari Arab, dari bahasa Inggris saya sampaikan. Ini botol ini, makanya botol Kristen itu botol. Kok saya mencret?
Saya tidak mau berdiskusi dengan Oten yang cuma ngeyel. Tampilkan, oh ini loh makna ini. Anda ada tuh. Ini kata kami ini nggak ada dalam jamak keagungan tuh. Tuh kata dalam bahasa Inggris nggak ada jamak royal widow. Tuh nggak ada tuh. Dalam bahasa kaidah bahasa Ibrani nggak ada tuh kata penggabung Elohim itu apa. Aduh. Jadi jangan botolan di sini. Saya nggak perlu ngeyel dengan orang-orang yang cuma berdasarkan ini aja, berdasarkan apa namanya? Ada yang bilang saya gemeter lagi nih, saya gemeter katanya. Ya sebentar Bang Ustaz Arif, saya ada perlu sebentar Bang Arif. Ini istri saya yang mau dibeli nih, ada keluar sebentar. Nanti saya masuk lagi. Saya parkir aja sebentar Bang Arif. Tunggu dulu Bang Unirifa. Bang Otak Cerdas, dilayani dulu Bang Otak Cerdas. Unirifa mana? Mana tuh? Ya, teman-teman Kristen yang mau naik, dipersilakan naik ya, teman-teman ya. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Petra. Marga apa kau Petra? Saya. Kenapa kau masih Kristen? Jawab. Oh, saya kenapa masih Kristen? Kamu kenapa masih Islam? Saya mengikuti ajaran Yesus, mengikuti Yesus. Saya inilah yang sesungguhnya pengikut Yesus tuh, bukan Anda. Oh, berarti kau kafir itu kau tuh. Yang kafir itu kau yang menduakan Tuhan, yang mensekutukan Tuhan. Karena di Ulang 5, sabar, biasa Injili kalau di sini. Karena di Ulang 5 dan juga di Keluaran 20 katanya dia Kristen oleh karena Yesus. Sabar kau dulu, jaga sama saya ya. Bukan saya karena dulu, sabar kau dulu, kau melawan Bibel kau. Saya beda data loh. Saya diskusi beda data. Bukan kau baca karena Ulang 5 jadi Muslim. Sabar kau manusia setan. Kau manusia sih apa enggak sih? Datuk, coba jawab tuh Datuk. Kenapa sama kau berani? Katanya dia percaya dengan Yesus, Datuk. Gimana itu? Saya percaya sama Yesus. Ya kenapa? Ada salah? Ada salah? Ya? Tapi sebagai apa? Makanya aku katakan kalian ini melawan Bibel. Di Bibelmu jangan kejang-kejang. Ya, kau naik di sini mewakili kekristenan. Di sini ada 1000 lebih ya penonton. Hari ini kau jangan mempermalukan diri kau. Ya. Saya di sini diskusi by data semua ya. Khusus Muslim ada yang di Ulang 5, sabar jangan kejang kau. Tunjukkan kau tuh mewakili Kristen. Di Ulang 5 juga di Keluaran 20 jelas sekali ya. Tuh jangan ada Allah lain kepadaku, aku Allah pencemburu ya. Aku semua berkata dulu kepada aku ya. Dan jangan membuat patung menyerupai apapun, jangan menyembah padanya ya. Jadi Yesus itu Allah lain. Karena dikatakan kemudian di banyak ayat tidak ada yang sama seperti aku ini. Mau kepada siapa engkau menyamakan aku sehingga aku sama? Yesaya 43 baca ya. Itu Yesaya 45 ayat 6 sampai 9 jelas sekali itu ayatnya ya. Yesaya 43 ayat 11 ya. Aku cuma Tuhan juru selamat, bukan Yesus. Ya. Tuhan tidak turun ke bumi 2 Tawarik 6:18, 1 Raja 8:27. Bibelmu turun kepada aku semua. Ya, saya baru terbangun saya ini, udah tidur. Karena agak ngantuk saya semalam ya. Jadi kalian ini melawan Bibel kalau kalian nggak pakai data. Itu kawan. Coba Datuk, coba jawab itu Datuk. Katanya dia masuk Muslim karena Yesus, percaya Yesus. Gimana tuh? Ya, gak usah kata Datuk, saya katanya. Aku cinta Yesus. Ya. Aku ini pengikut Yesus bukan kau. Kau itu pengikut ajaran Paulus. Yesus itu nabiku. Dari mana datanya Yesus itu nabimu? Mana datanya? Kau buka itu Bibelmu, itu literasi Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Kan kamu kan jadi Muslim nih. Mana datanya di Al-Quran Yesus itu adalah seorang agama Islam? Mana?
Yesus Muslim ya, nabi-nabi itu Muslim ya. Yang mana datanya bahwa Yesus itu Muslim? Kok ya makanya aku dengarkan, makanya dia gak makan babi bro. Ya. Aduh, oleh karena Itu nggak satu. makan babi. Parmalim aja nggak makan babi. Itu satu. Dia Yesus menjalani 5 rukun Islam ya. Dia bersahadat, dia Iya, mana datanya dia berpuasa. laporkan, dia Sabar Muslim. kau, itu Bu, ini ciri-cirinya. Dia berpuasa. Ciri-ciri. Iya, Ciri-ciri. sabar kau, jangan sama saya. Saya beda atas semuanya, sabar kau ya. Dia mengatakan Tuhan itu Esa. Esa itu bukan Tritunggal bos, sorry lah ya. Esa itu sesuai ajaran Musa, Ulangan 6 nomor 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kau tanya sama Yahudi, Esa itu apa? Esa itu sendiri, tunggal. Satu. Oke, tidak bersekutu ya. Nah, kenapa Tidaklah. Allah itu sebentar? Ya, Siapa silakan. sekutu Allah itu? Kalau kau katakan Yesus Tuhan, tadi kan aku udah data, ya. Jawab dulu. Sabar. Siapa sekutu Allah? Jawab dulu. Allah itu yang membangkitkan Yesus sesuai dengan Kisah Pasal 5 Gimana 30. sih? Nggak nyambung. Loh, Pertanyaan saya. biar kau kena di ayat kau, Bibel kau. Pertanyaan saya. Allah itu kata-kata Allah itu. Itu siapa? Itu kata-kata Allah di Bibelmu. Allah itu sesuai KPR 232 Saya yang bertanya membangkitkan tentang Yesus. Al-Quranmu. Nah, Jadi sekutu sesungguhnya Allah itu adalah entitas yang tak mampu didefinisikan manusia. Sementara Yesus bisa didefinisikan. Dia anak Bunda Maria. Sabar, jangan kejang. Ya. Dengarkan dulu, bro. Dia anak Bunda Maria. Dia Tadi saya dengar manusia. Sabar dulu, jangan. Kau kan bertanya tadi. Ya, saya jawab ini ya. Ya, dia manusia fake. Ayat di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus lahir datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Yang tidak mengaku dia manusia adalah penyesat dan antikristus. Ya, makanya Yesus di Matius 7 nomor 21 sampai dengan 23 mengatakan, bukan setiap engkau yang menyebut aku Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang mengerjakan pekerjaan Bapakku di surga. Itu mengatakan. Jadi Tuhannya di situ di surga. Hanyalah engkau otes sekali berbuat kejahatan, karena engkau selalu berbuat atas namaku. Nah, Ya. coba Semuanya jawab. atas namaku. Sekutu Allah itu siapa? Tadi katanya kan bahwa Allah itu tidak bersekutu. Sekutu Allah itu siapa? Mensekutukan Tuhan itu artinya kau Tuhan lain yang kau sembah. Iya, bukan sekutu. Selain Tuhan yang sesungguhnya. Yesus mengatakan kemudian, makanya dikatakan Yesus, dia seorang yang taat hukum Taurat sesuai dengan Matius 5 17 sampai 20 ya. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu adalah 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan ya, yang diterima Musa di atas gunung Sinai, Assalamualaikum Ustaz, ada guru kita Bang Bang nih. Oh iya maksud ya. Ya oke. Guru kami sudah datang. Silakan kamu berdiskusi dengan baik dan santai dengan guru kami Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dilanjut Pak Ustaz. Oke, Ustaz Tata. Oke, saya berhadapan sama Ustaz Tata ya. Salam. Ini guru kami kau sopan kau ya, guru kami ya, Ustaz kami. Oh, kalau Ustaz Tata ini Bang Andi kan moderator kan? teman saya ini, Ya, bro. Ustaz Tata ini. Di bawah banyak yang minta pertentan. Oke. Nah, Ustaz Tata, Esa itu adalah tidak bersekutu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Muhammad bisa dikatakan sekutunya Allah? Tidak. Nabi Muhammad kan dalam Al-Quran seorang nabi utusan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusannya Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi.
Sedangkan Allah sebagai Tuhan, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, kalau Kristen ini menyekutukan Allah dengan Yesus. Buktinya kalau ditanya, Allah itu Tuhan, Allah itu iya. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Berarti Tuhan disekutukan dengan manusia. Gitu. Lanjut. Waduh. Nah, Ustaz Tata, ada nggak di Al-Quran itu barang siapa melawan Muhammad sama dengan melawan Allah? Iya, semua para nabi kalau dilawan sama dengan melawan orang yang diutus. Ibaratkan saya diutus Bang Juma. Pasti kan saya ini disayang. Orang yang menyakitin saya, menyakitin Bang Juma. Wong saya utusannya sebagai wakil untuk menggantikan dia, gitu loh. Kan gitu. Nah, apakah itu tidak termasuk dengan sekutu? Oh tidak. Sekutu itu selagi kita itu meyakini seorang nabi itu sebagai nabi, bukan sekutu namanya. Kecuali saya mentuhankan Nabi Muhammad, baru menyekutukan. Posisinya Nabi Muhammad itu ya nabi, utusan. Ya bukan menyekutukan. Karena kita imani sesuai dengan pengakuannya. Itu. Silakan. Nah, lalu kenapa dikatakan di sini bahwa siapa melawan Muhammad sama dengan melawan Allah? Itu kan udah bisa dikatakan. Iya, sekarang gini ya. Muhammad dengan Allah itu. Misalnya saya anggota API lah ya, tidak bisa datang ke Papua. Akhirnya Bang Juma nyuruh saya untuk menyampaikan. Tiba-tiba apa yang saya sampaikan ini ditantang, dibantah. Berarti sama dengan membantah Bang Juma. Kan saya ini sebagai wakil dari dia untuk menyampaikan. Kok apa yang saya sampaikan dibantah, tidak ditaati? Berarti sama dengan menantang Bang Juma. Gitu. Oke. Apa yang dikatakan Nabi itu yang dikatakan Allah ya. Sekarang gini ya. Ketika di Al-Quran dikatakan bahwa tentang hari kiamat, Allah tidak mengatakan bahwa dikatakan tidak ditentukan hari kiamat. Tetapi di dalam hadis Muhammad mengatakan bahwa hari kiamat itu hari Jumat. Nah, mana yang benar? Hari kiamat itu tidak ada yang tahu datangnya. Walaupun dikasih tahu harinya, tapi kan tidak dikasih tahu tahun berapa, bulan apa. Nah, hari kiamat ini dalam Islam Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Ya, apa-apa itu hari Jumat dimuliakan oleh Allah. Sampai kiamat pun di hari Jumat. Tapi tidak dikasih tahu tahun berapa, bulan berapa. Itu tetap saja kan. Tapi dari mana tahu Muhammad itu hari Jumat? Sementara Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia itu utusannya Allah. Ya tentu saja tahu kan. Nah, di Al-Quran saja tidak ada ditulis. Iya, memang tidak ada. Coba. Nah, dari mana tahu Muhammad bahwa memang itu... tidak ada. Kan Al-Quran dan hadis perintah Allah. Sejak kapan Allah itu berbicara? Al-Quran dan hadis itu perintah Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah melalui Al-Quran kata Allah. Dan wa atiur Rasul, dan taatlah kepada utusanku Muhammad melalui hadisnya. Iya, sejak kapan Allah itu berbicara kepada Muhammad tentang hari kiamat? Sementara di Al-Quran tidak ada ditulis. Dalam Islam itu ya, seperti orang Yahudi. Yahudi ada Torah, ada Misnah, Halakah, Akodah. Ada Quran, ada Taurat, ada hadis, ada fikih. Gitu itu sama dengan di Islam. Bukan hanya Torah. Kalau Kristen karena ajaran pagan, ya nggak tahu tentang kitab suci mereka. Nah, apakah tidak lebih tinggi Muhammad daripada Allah? Sementara Allah sendiri tidak. Yang lebih tinggi itu Tuhan. Utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 13 ayat 16. Buktinya tentang hari kiamat Muhammad kok memberitahu ke hari Jumat. Kan dia utusannya Allah. Lah, sekalipun utusan Allah, datanya di Al-Quran mana tertulis? Bahwa Al-Quran dan hadis itu tentang hari kiamat itu Allah supaya diikutin.
Loh, daripada kamu Yesus mengatakan Tuhan itu Allah, Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, kamu ikutin Paulus bukan Yesus. Dan ke situ Berarti dulu. lebih hebat Paulus dong. Nah, Nah, jadi gini, kata Yesus, Tuhan yang benar itu Allah Bapa, Matius jangan alihkan, 11:25. bro. Nah, Jangan alihkan. kalau kata Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah, berarti Paulus lebih pinter dong daripada Yesus. Buktinya pengikutnya Paulus lebih banyak. Pengikutnya Yesus tidak ada sekarang, pengikutnya Yesus itu tidak ada. Karena kata Yesus Tuhan yang benar Allah satu-satunya, gitu ya. Nah, ini Ustaz. Bayangkan Ustaz. Allah sendiri tidak pernah berbicara di Al-Quran tentang hari kiamat tadi. Tetapi Muhammad berani mengatakan hari Jumat. Contohnya nih. Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Apa saja yang disampaikan kata Allah supaya diimani. Perintah Allah. Oke, sebentar ya. Nah, ini. Kalaulah hari Jumat kiamat, sementara di Amerika tidak sama waktu. Sekarang waktu mana yang maksud daripada Muhammad tentang hari kiamat ini? Contohnya di Amerika belum tentu hari Jumat. Nah, masih perbedaan waktu. Ini bagaimana ini Ustaz ini tentang hari kiamat? Ya. Enggak masalahnya di mana? Loh, sama dengan apa ya? Seperti puasa hari maghrib. Maghrib yang mana? Kan tidak sama di seluruh dunia. Kan gitu. Nah, durasi ketika kiamat Ya, itu. makanya enggak, kata-kata itu sama seperti dalil-dalil yang lain tentang puasa, tentang kiamat. Jadi tidak usah maghrib yang mana ya Rasulullah, Jumat yang mana, enggak ada pertanyaan kayak gitu. Nah, sekarang kan hari Jumat di Indonesia Nah, sekarang dan hari Jumat kalau Tuhanmu Yesus tahu nggak hari apa? Kenapa? Kiamat. Kalau menurut Yesus tahu nggak hari apa kiamat itu? Ini dulu kita tuntaskan, nanti saya jelaskan. Sudah ku jawab ini hari Jumat. Nah sekarang kalau Yesus tahu nggak hari apa? Jawabannya bagaimana? Kan hari Jumat di Indonesia. Nah kan sudah ku jawab. Sama dengan orang kalau sahur waktu fajar. Fajar yang mana? Kan pasti kamu mau nanti banyak nanti pertanyaan-pertanyaan. Nah, apakah hari Nah, kiamat sekarang itu kamu jawab dulu. Gantian Petra. Kenapa Tuhanmu itu tidak tahu Yesus kiamat? itu kan Tuhan. Apakah dia tahu hari kiamat? Harinya saja, tidak usah tahunnya. Tahu nggak? bentar. Enggak, jawab dulu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, gitu aja dulu biar. Ini Ustadz Alif akun baru ya, Ustadz Hatta, coba. Jangan mute lah. Assalamualaikum Ustadz. Ya kamu jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Ustadz Alif ya. Habis akunku ini satu. Hari Jumat di Indonesia, waktu dengan di Amerika. Iya sudah aku jawab, kamu jawab dulu. Jadi data dalil kayak gitu kalau aku jawab ya sama dengan banyak lah tentang puasa waktu fajar ya. Fajar yang mana kan tidak sama. Coba. Nah terus sekarang Yesus udah sekarang hari Jumat jawab. saja, Yesus itu kan Tuhan nih. Nah sekarang Yesus tahu nggak harinya, hari apa kiamat itu? Allah sendiri. Nah, Allah sendiri. Enggak tunggu jawab dulu, bilang kalau Tuhanmu nggak tahu ngomong, nggak tahu tak gitu loh. Nah, ini melebihi dari. Bukan melebihi ya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Coba baca surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, ya, taatlah kepadaku melalui Al-Quran, wa atiur rasul, dan taatlah kepada utusanku melalui hadisnya. Terus. Nah, sekarang Yesus tahu nggak hari apa kiamat itu? Nah, itu kok sulit banget sih. Kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu, ngapain? Ayo cepat. kamu di sini ngobrol di sini ya. Sedangkan Allah sendiri. Tunggu dulu. Allah dan Rasulnya itu, menurut Allah, ya Allah berfirman, Quran dan hadis itu diperintah oleh Allah untuk diimani. Sudah Allah. Silakan tanya dulu, jawab dulu. Ayo. Terbantah ya. Jawab dulu, silakan. Dan Muhammad bersekutu ya? Bukan bersekutu. Sama dengan gini ya. Saya nanya ke kamu. Ucapan Yesus itu kan Yesus ini penyampai firman. Dia tidak dapat ajaran dari dirinya, tapi dari Allah yang mengutus dirinya.
apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Kena kamu di sini. pertanyaannya, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, wajib diikutin apa tidak? Nah, kena kamu di sini. Nah, terus Bahwa Nabi itu harus menyampaikan firman. Sementara firman yang diberikan Allah kepada Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa Jumat. Oke, sekarang firman pertama kali yang Yesus terima gimana bunyinya? Kalau dia menerima firman, coba. Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu ayat yang pertama kali Nabi Muhammad terima. Kalau memang Yesus menerima firman, pertama kali yang dia terima apa bunyinya? Kalian. Silakan, jawab dulu. Satu. Allah sendiri berfirman melalui Jibril. Saya tanya, firman yang Yesus pertama kali terima yang mana bunyinya? Udah dulu, kamu kan sudah nanya. Ini kan kalian. Pertanyaan balik dulu. Kata kalian kan seperti ini perilaku kalian kan? Oke. Nah, jadi kata kamu Yesus menerima firman kan? Iya apa enggak? Sebentar. Allah tunggu dulu, dari tadi nanya, jawab dulu. Yesus menerima firman apa enggak? Sebentar Ustaz. Enggak. Kan? Kamu nanya melulu ngeyel. Saya tanya balik dulu. Yesus menerima firman apa tidak? Sebentar. Enggak. Saya minta jawaban dulu. Dari tadi kamu udah mau jawab. Allah jawab dulu ya. Yesus menerima firman apa tidak? Ya ampun, gimana ini kalian ini? Ya, silakan jawab. Nah, Jawab dulu Petra, jawab dulu gantian. Jangan menghindar. Dari tadi lo kamu menghindar terus. Dari tadi kamu menghindar terus. Kapan kamu mau jawab satu saja pertanyaanku dulu? Di sini kena kau tata di sini. Makanya kalau saya jawab jangan ngeyel. Kamu boleh nanya 1000 pun tidak apa-apa. Tapi ketika saya sudah menjelaskan dengan data ngeyel, akhirnya harus ada serangan balik biar kamu ya. Penjelasanmu ini. Oke, sekarang saya nanya, Yesus menerima firman atau tidak? Allah berfirman melalui Jibril. Ya, tunggu dulu, jawab dulu. Enggak boleh. Jawab dulu. Kalau enggak boleh. Bilang aja Tata, saya enggak tahu apa-apa tentang Bible, bilang. Jawab dulu gitu. Kamu takut? Kamu takut kalau dibahas? Bukan takut. Biar saya jelaskan dulu. Enggak, jawab dulu pertanyaanku, jawab dulu. Yesus menerima firman apa enggak? Gimana nih? Sebentar ya. Tata. Muhammad menerima firman melalui siapa? Yesus menerima firman apa tidak dulu? Kalau Nabi Muhammad melalui Jibril. Nah terus, kalau Yesus melalui Jibril. Melalui Jibril. Nah sekarang kamu jawab dulu. Yesus menerima firman itu apa tidak? Ketika Yesus menerima firman apa tidak? Apakah itu perkataan? Tunggu dulu. Jawab dulu. Itu jawab dulu. Perkataan Muhammad. Jawab dulu. Setelah itu kita lanjut. Saya lanjut juga. Ayo. Ayo. Coba jawab. Iya sudah aku jawab. Kali ini saya jawab ya pakai Asy-Syu'ara ayat 51. Bagaimana para nabi menerima wahyu? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Ya, jadi para nabi menerima wahyu itu dengan 3 cara. Bisa dengan wahyu sebagaimana Abraham bermimpi diperintah untuk menyembelih putranya, atau mengutus yursila rasulan, atau mengutus Jibril sebagaimana kepada Musa, kepada Yesus, atau kepada Nabi Muhammad. Nah gitu. Nah sekarang kamu jawab dulu, Yesus menerima firman atau tidak? Ketika Muhammad menerima Yesus menerima firman apa tidak? Benarkan ketika Muhammad menerima Yesus sekarang kan sudah ya. Yesus menerima firman apa tidak? Informasi tentang jawab dulu. Ayo dari Muhammad. Jawab dulu. Pak jawab dulu. Loh, sudah aku jawab. Nah sekarang giliran kamu, ayo. Itu dari Jibril atau dari kiamat? Aduh, jawab dulu. Yesus menerima firman apa tidak? Tuhanmu itu. Jawab dulu. Lu sudah aku jawab. Siapa?
Apa pertanyaannya? Habis ini jawab lo ya. Nah, Itu tadi yang pertanyaan saya. Dari mana? Dari mana Muhammad tahu tentang hari kiamat hari Jumat? Sementara Allah sendiri tidak pernah berfirman. dia utusannya Allah. Perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepadaku melalui Al-Quran dan taat juga kepada utusan Muhammad. Perintah Allah, coba baca An-Nisa 59. Udah aku bilang Allah berfirman, wahai hambaku semua manusia orang beriman, taatlah kepadaku kata Allah. Mana? Aduh, udah turunkan. Nggak bisa. Kalah kamu kan? Oke, sekarang kamu jawab dulu ya. Nggak bisa dia. Kalah kamu kan? Oke, sekarang siapa? Ya, makasih Bang. Jangan Rusi, silakan. Jangan Rusi, gantian. Biar Halo kakak, atas kesempatan. Jadi gini ya. Halo kakak, saya Kristen Protestan kakak. Bentar ya. Nah, jadi gini. Saya mau Tadi jawab Ustaz dari bilang, Alam itu kalau untuk yang tadi pertanyaan soal abang tentang Yesus menerima firman atau tidak, karena saya begini. Saya sebelum itu Ini musuh di mana ya? Yesus tidak menerima firman karena sebelum itu dia mendapatkan Roh Kudus dari Bapaknya yaitu Allah. Lalu baru menjalankan tugas dan perintah dari Allah, makanya firman-Nya terbuka apa-apa. Saya kasih ayat dulu biar kamu tahu. Yang dikatakan utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana caranya dia menerima firman? Dia mendengar. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Lalu setelah didengar, diapakan wahyu itu? Disampaikan kepada umatnya Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Datanya jelas itu. Ayo. Apa lagi? ingin bertanya, Ustadz. Silakan. Tadi mengatakan bahwa karena pagan jadi orang Kristen itu tidak paham dengan Alkitab. Ya. Jadi gini ya Pak Ustadz. Sebelum Muslim masuk ke Arab itu sudah ada orang Kristen terlebih dahulu. Dan Alkitab sudah terbentuk pada abad yang kedua setelah dikanon oleh Katolik, agama Katolik. Nah, jadi kami dulu lebih mengenal dari Alkitab daripada orang-orang yang baru menimbul di abad-abad yang sesudah itu, seperti Muslim dikenalkan oleh Muhammad kan di abad yang ke-7. Jadi sebenarnya kalau Ustadz ngomong bahwa kami tidak paham Alkitab, sebelum Muhammad hadir Alkitab sudah ada. Benar mungkin. Sekarang kalau Anda paham Alkitab, Bible, ya dialog dengan saya. Siapa yang paham Bible sebenarnya? Ya, oke. Sekarang tentang ketuhanan, kalau Anda paham tentang Bible kamu, di dalam Biblemu Tuhan itu siapa satu-satunya itu? Siapa? Ya Allah itu sendiri. Oke. Terus Yesus sendiri mengaku sebagai apa? Karena kalian tidak paham, makanya kalian bingung. Enggak, jawab aja. Yesus sendiri, kalau Tuhan satu-satunya Allah Bapa, kedudukan Yesus sendiri sebagai apa? Dia sebagai firman Allah itu sendiri. Oke, di mana ucapan Yesus kalau dirinya mengaku firman jadi manusia? Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ini loh. Ucapan Yesus itu kan menerima firman, kan ucapan Yesus. Bukan, dia tidak menerima firman. Dia adalah firman itu sendiri dari Allah. Berarti tidak menerima firman. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Saya nanya, dia menerima firman apa tidak? Masalah menerima atau tidak, itu dia firman Allah itu sendiri, Yesusnya itu. Ini bertanya ini, menerima atau tidak dia? Kalau Nabi Musa, Nabi Muhammad menerima firman dia. Kalau Yesus menerima apa tidak? Kalau Yesus firman Allah itu sendiri, bukan menerima firman. Terus segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan, itu apa yang disampaikan kepada dia? Oleh dia. Ya, karena dia adalah suara Allah itu sendiri. Suara Tuhan itu sendiri. Kalau suara Taurat itu, kitab Taurat, Musa dengar dari siapa? Ya. Kalau kitab Taurat, Musa mendengar dari siapa?
Dari Tuhan. Nah terus apa bedanya dengan Yesus? Ya memang tidak ada bedanya Tuhan dengan Yesus. Loh, enggak, Yesus menerima firman. Bukan menerima, bukan menerima. Tolong pahami ya. Menerima atau tidak menerima, Tuhan itu firman Allah itu sendiri. Loh. Nah itulah bingung orang Islam, karena orang Islam tidak paham. Biar kamu paham ya, Yesus menerima. Oh jangan ngomong biar saya paham, agar Anda paham. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Apakah firman ajaran Allah yang telah menjadi manusia? Nah, mulai kesurupan. Jadi gini, apakah ajaran Yesus dari dirinya sendiri? Jawab dulu. Ya? Kalau ajaran Musa dari Elohim, ajaran Nabi Muhammad dari Tuhannya yaitu Allah. Kalau ajaran Yesus dari siapa? Ya? Halo? Macet. Di mute itu, dibuka dulu mute-nya Bang. Buka dulu Bang. Gantian ya. Jangan mute ya, jangan di mute. Ya, silakan jawab. Jadi gini Bang, Ustadz ya, mohon maaf Ustadz ya. Gini loh Bang, caranya kalau orang nanya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, ajaran Yesus dari siapa? Dari dirinya sendiri atau dari Bapa? Dari Bapa yang telah menjadi firman. Itu Tuhan Yesus itu sendiri. Di mana menjadi firman. Firman Allah itu sendiri. Ajaranku dari Bapa yang menjadi firman, itu di mana datanya? Di mana datanya? Itu yang sudah kesampaikan tadi. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Yesus itu telah menjadi firman. Firman itu menerima firman gitu. Ya. Firman itu menerima firman lagi gitu. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Oke, firman adalah Allah sendiri. Ketika firman Yesus itu mati, berarti Allah mati. Firmannya bukan berarti dia adalah tubuhnya. Firman itu Allah apa bukan? Firman adalah suara Allah sendiri. Suara. Oke. Suara itu apa suara? Telah menjadi manusia. Makanya kalian paham dulu bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Bukan firman itu. Karena kalian tidak paham, makanya kalian bingung. Oke. Sekarang saya buktikan ya. Firman itu adalah apa? Apa arti firman? Pakai data aja, Pak. Apa artinya firman itu? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Di mana datanya? Ya dalam Yohanes 1. Kalau firman itu Allah sendiri, berarti ketika firman mati, Allah mati. Firman yang telah menjadi manusia. Ya berarti firman bukan Allah kan? Cuma suaranya kan? Iya, firmannya, firman Allah itu sendiri. Berarti bukan Allah firman itu. Suara Allah itu sendiri. Suara Allah. Iya. Oke, sekarang yang telah menjadi manusia, itulah Tuhan kita pakai Yesus. data ya. Saya mengatakan Yesus itu manusia yang menerima firman. Kalau memang ada pengakuan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia, di mana datanya pengakuan Yesus? Coba. Ya itu dia Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Di Yohanes 1 itu siapa yang ngomong? Firman itu adalah Allah sendiri, berarti Allah. Saya ingin pengakuan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia. Karena kalau saya nanya ke Yesus, Yesus ini manusia menerima firman, bukan firman jadi manusia. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 3:34. Itu pengakuan Yesus bahwa dirinya manusia yang menerima firman seperti Musa. Coba baca Ulangan 18:18. Ya. Di situ dijanjikan aku akan membangkitkan nabi seperti kamu Musa. Ayo silakan. Gimana mau nyambung ini Ustadz? Kalau Ustadz sendiri tidak paham bahwa firman Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang telah menjadi manusia. Salah, kata Yesus dia itu menerima firman, bukan firman dari jadi dirinya. Itu karena dia sudah menjadi manusia, jadi dia berkata sebagai kemanusiaannya, bukan lagi sebagai Allahnya. Berarti yang kamu tuhankan siapa? Yesus atau Allah yang kamu tuhankan? Ya. Berarti yang kamu tuhankan siapa? Allahnya atau Yesusnya?
Nah, karena Kak, kalian ini membandingkan kayaknya Tuhan kayak Yesus kita itu harus dengan di Allah, bahwa Pertamina itu ini, berdua kembali kenal orang yang dulu. berbeda. Ini agak susah ini. Makanya itulah ketololan kalian. Karena kalian berpikir Nggak bahwa nyambung Tuhan Yesus cerita itu Bang. sendiri, Oke, gini, Allah kamu- itu juga sendiri. kamu ngomong tolol-tolol kamu. Sekarang gini, saya tantang kamu ya. Pertama, kalau kamu pakai data dulu, apa itu firman ya? Nanti saya pakai data juga, biar enak kita. Ayo. Sekarang gini ya, yang saya tahu dalam perjanjian lama, firman itu ya perkataan. Kalau memang perkataan, tidak pernah menjelma, diterima. Diterima oleh Musa menjadi Taurat, diterima Yesus menjadi Injil, diterima Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Jadi Al-Quran, Injil, Taurat itulah firman Tuhan. Sedangkan Yesus, Nabi Muhammad, Musa penyampai. Karena firman itu perkataan. Mana datanya? Firman itu perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Ajaran Islam itu belum nggak terjadi berarti nggak ada bukti. Kalau kita memang bukti ada jadi. Mana kiamatnya kalau udah bukti ada? Lah kan tanda-tanda itu berarti Gimana sih? yang Anda katakan di matahari barat ke timur mana bukti? Ya nanti kalau sudah kiamat terjadi itu Pak Kris. Ya makanya. Ya, jadi tanda-tanda itu kalau sudah matahari terbit dari arah barat pasti kiamat. Itu nggak bisa dibantah. Ya udah, nah tunggu kalau aja, Anda tunggu tanda-tandanya, aja dengerin Pak Kris. Kalau tanda-tanda kiamat untuk Anda itu semua sudah terjadi, kenapa nggak kiamat? Ini prediksi apa ini namanya nih? Prediksi dukun yang tidak bahagia gitu loh. Jadi tulisan Anda itu tulisan dukun yang kurang bahagia. Enggak ya, Benar. yang kalau ada terbukti dari Tuhan, kalau nggak terbukti justru itu yang dari dukun. Anda salah Ya sekarang kita buktikan. Kitab Anda udah Ya, terserah. oke. Anda mau Sekarang ini udah kiamat apa belum Pak Kris? Pak Kris, udah kiamat nggak sekarang ini? ya tunggu, sudah saya katakan masih Oke. sayang, masih ada Udah enggak, saya tanya kalau sederhana sudah Pak. tidak, memang kiamat Pak Kris akan kalau terjadi. ditanya singkat. Pak Kris, udah kiamat apa belum? Kita masih bicara, masih ngomong aman-aman. Itu nggak dijawab kan? Saya ulang kembali. Pak Enggak, Kris hari ini udah kiamat belum? Dan pertanyaan Anda nggak perlu ditanya seperti itu. Kita masih ngomong enak, masih negara Indonesia masih disayang. Ya ngomong dong belum gitu loh, belum ya, belum. Ya makanya Oke, tobat. Diam dulu belum. Ah, oke belum. Tapi kalau belum kiamat, kenapa tanda-tanda kiamatnya sudah terjadi? Artinya tidak sinkron antara fakta dan tanda-tanda itu. Nggak usah bolak balik ke situ. Udah lain topik aja. lanjut Pak Kucing. Nggak ngerti dia. Lanjut. Pak Kris. Atau baku tulung kan? Pak Kris. Om Kris. Jadi begini Om Kris. Nah, dibicarain aja dia. Om Kris. Jadi begini. Ini ibarat kata cerita ya. Misalnya Om Kris itu mau ke Danau Tondano. Nah, Danau Tondano ini berombak. Wah, ini dalam hati Om Kris ini berarti wah ini sudah mau hujan ini. Kayaknya karena sudah angin kencang, sudah mendung, danau sudah berombak. Nah, itu tanda-tanda dan akhirnya terjadi hujan. Halo. Oke Bang. Nabi itu langsung menerima komunikasi, ngobrol langsung malah dengan Sang Pencipta. Dan komunikasi itu, obrolan yang terjadi itu diabadikan oleh umat Islam sampai hari ini di dalam sholat. Itu semua umat Islam tahu itu, membacanya, ya. Oke. Sehingga Dari dia jawaban waktu itu Ustadz, dari jawaban barusan berarti bisa Allah itu berkomunikasi langsung dengan Nabi. Lantas untuk apa tugas Jibril? Oh, jadi kalau dia sekarang ngomong Anda sendiri aja bisa gitu loh. Untuk apa lagi Jibril? Oke, baik, terima kasih. Kalaulah
seorang malaikat ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada nabi kami, ya kan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan bagaimana malaikat Jibril sebagai pendamping Rasulullah ketika dalam menyampaikan risalahnya dan sebagainya. Anda pertanyakan, lalu ngapain tugas malaikat? Kau nggak pernah berpikir Yesus sendiri malah dibantu, diberi kekuatan oleh malaikat. Coba, Tuhanmu diberi kekuatan oleh malaikat. Kalau nabi kami dapat pendamping namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai pembimbing Rasulullah ketika masalah sholat, perkara mengajarkan sholat. Nabi kami diajarkan bagaimana caranya sholat. Ketika waktu duhur diajarkan ini waktu duhur, sholat 4 rakaat, begini gerakannya dan seterusnya. Ketika perlu datang wahyu ayat Al-Quran, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyunya. Itu sudah tugas dari Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kau bilang konteksnya ketika Rasulullah menerima undangan hadir ke Sidratul Muntaha, kau pertanyakan, lah lalu kenapa? Ngapain malaikat memberi kekuatan kepada Tuhanmu? Itu kenapa? Coba, apa tugasnya itu? Kalau ditanya, usahakan menjawab sesuai literasi di dalam Al-Quran. Jangan memakai asumsi-asumsi liar, dan kalau terdesak bertanya balik kepada hal yang tidak substantif, ya. Jadi kamu sekarang sudah merasa terdesak. Sekarang kamu sudah merasa terdesak ketika saya tanya balik. Tadi ini kan giliran saya bertanya. Nanti kalau ada sesi Kan bertanya, sudah saya jawab. Baik. Tadi Anda bertanya, pertanyaan sudah saya jawab. Ya, sekalipun tidak terjawab, Bisakah ya. Tuhan Sudah menerima menjawab firman, sekalipun tidak berkomunikasi terjawab. langsung? Saya jelaskan. Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dan seterusnya. Allah Maha Suci mengajak Rasulullah hadir ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu, yaitu sholat 5 waktu dan berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Bisa komunikasi. Kenapa Anda timbul pertanyaan, lalu apa tugasnya malaikat Jibril? Loh, Anda sedang mengatur Tuhan. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu Al-Quran. Berarti nggak nyambung ini Ustadz. Gini ya, saya kasih analogi yang gampang. Ustadz punya akses ketemu Pak Prabowo tanpa melalui ajudan. Oke? Nah, di hari-hari berikutnya, untuk apa lagi kalau Ustadz udah punya akses langsung ke Prabowo melalui ajudannya? Nggak perlu. Anda bisa bisa ketemu langsung dengan manusia. Hansu. Ini Hansu nyamar ini. Udah biarin. Tahu. Kok nyamar? Dia Hansu. Akun baru dibilang nyamar, gimana sih? Iya, nggak apa-apa, bukan ya, nyamar. Nggak apa-apa, ini pertanyaan. Ini bukan Hanso, si Hanso itu anak tolol ya. Ini mah bukan, ini pertanyaan. Bener nggak? Oke, kembali ya. Nah, sudah saya jawab tadi. Ketika Tuhan memberikan tugas, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabinya, kepada utusannya, kan? Wahyu itu siapa yang disampaikan? Nah, sekarang ketika nabi kami berkomunikasi langsung dengan Tuhan, kenapa kau komentari ngapain Tuhan mengutus malaikat Jibril? Kan nggak nyambung. Al-Quran tadi kan sudah menyebutkan cara Allah menyampaikan wahyu kepada hambanya itu dengan 3 cara. Wa makana li basyarin ayu kalimahullah illa wahyan au miwara'il hijab au yursila rasul. Ketiganya nabi kami mengalami itu. Jangan kau atur Tuhan kami. Kalau kau atur Tuhan kami, maka kami memberikan pertanyaan kepada Anda. Justru di dalam kitab Anda, ngapain malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan? Kenapa Tuhannya lebih lemah daripada malaikat? Gitu loh, gunakan otak sehat. Silakan Cak Tata, mungkin kalau sudah mau masuk, saya di sini aja. Lanjut aja. Tadi Ustadz Ali bilang orang Kristen itu mengkultuskan Tuhan Yesus, betul? Itu wajar karena dia Tuhan, dia Ruhullah, dia Kalamullah. Wajar kita mengkultuskan dia. Nah, pertanyaan balik. Kan manusia, gitu aja, Jo. Pertanyaan balik, kenapa Anda mengkultuskan nabi yang hanya manusia? Mau tahu di mana kalian mengkultuskan dia? Mau tahu? Gimana? Di mana? Oke. Pertama, air seninya, mohon maaf ya, itu diminum.
2. Itu ada Darahnya diminum. 3. Itu minum itu diperintah nggak? Bahkan dilarang itu. Udah gini aja Hansu, gini tak kasih tahu ya. Jadi para nabi itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Di antaranya para nabi itu diberi keistimewaan masing-masing. Ya, kalau Nabi Musa disebut kalamullah. Allah berfirman, ya, tidak melalui malaikat. Tapi Allah tidak menampakkan dirinya. Wa rafa'a darajat, di antaranya ada yang dilebihkan oleh Allah daripada nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad. Dia langsung bertemu. No, kenapa Tuhan? Tadi kamu mau nanya, kenapa kalau Tuhan bisa bicara langsung kok pakai malaikat? Ya. Karena utusan ini di dunia. 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia karena dunia tidak mampu memuat kekuasaannya. Nah iya, ya sama. Ya, di dalam Al-Quran juga dijelaskan ketika Musa ya, falamma tajalla itu, Musa ingin melihat Allah. Allah ngomong, oh gak bisa Musa, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Makanya ketika hijabnya Allah dibuka, bukit ini hancur. Allah berhijab. Dan Nabi Musa pingsan. Nah iya. Nah, jadi gini, makanya Yesus sendiri, Musa tidak pernah bertemu Allah di dunia ini. Gitu loh. Makanya kata Yesus, oleh Bapakku yang di langit tidak mau turun. Nah, kalau Tuhan tidak mau turun ke dunia, bagaimana dia mau memberi wahyu kalau tidak melalui malaikat? Makanya di dalam Keluaran 3:23 atau Kisah Para Rasul 7:30, 35, ya 38 sampai 53, di situ pakai malaikat. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Gitu ya. Oke, silakan apa lagi? Ya. Allah berhijab. Jadi, apanya Jo? Berhijab itu apa artinya Jo? Itu tabir Jo. Ya. Menghalang. Gitu. Aku mau tanya ini tentang Nabi Muhammad. Kenapa dia dikultuskan oleh umatnya? Karena dipercaya bahwa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad jawab aja lah. Dengar dulu, pertanyaan belum selesai, didengar dulu dengan baik. Ini kan pertanyaan baru. Tadi pertanyaan SD. Gini. Ini pertanyaan SD gitu. Turunkan aja ini Ustaz. Pertama Rasulullah tidak mengajarkan berlebihan mengkultuskan beliau. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan, jangan engkau berlebihan kepadaku sebagai berlebihannya kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Karena apa? Ya karena mereka saking berlebihannya sehingga menuhankan tuh anak orang, atau anak orang itu dituhankan. Nabi kami berpesan, kalian jangan berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Jadi pelaku yang berlebihan, jangan salahkan Nabi kaminya. Kalau di Indonesia itu banyak yang kayak gitu. Ada tempo hari mengkultuskan Pok Nari. Siapa tuh? Pok Nari. Mentang-mentang bisa nyelupin batu ke dalam gelas dikultuskan. Banyak yang mengkultuskan gitu. Mengkultuskan berlebihan, memposisikan derajatnya berlebihan, itu yang dilarang. Menghormati, memuliakan demikian. Tidak boleh menyembah beliau, menuhankan beliau seperti itu sebagaimana orang Kristen. Ya. Lalu sebagaimana orang Kristen yang menuhankan anak orang, tapi yang dituhankan dikutuk dulu. Ini tapi kenapa Ustadz Talib berharap kepada syafaat Nabi? Silakan. Nabi kami memberikan syafaat. Syafaatnya bagaimana caranya? Memohon kepada Allah agar umatnya diberikan pertolongan di hari di mana manusia berada dalam kebingungan, dalam kesusahan. Meminta kepada manusia itu kultus bukan? Mintanya Nabi kami kepada Allah, bukan Nabi kami mutlak pemberi syafaat. Janganlah kayak konsepnya Kristen, anak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tapi diyakini bisa ngapa-ngapain. Jadi pemahaman-pemahaman Kristen seperti itu jangan dilemparkan kepada kami atau jangan ingin menyamakan. Kami umat Islam semuanya itu berpikir waras. Ketika kami mengucapkan sholawat kepada Nabi kami, kalimat sholawatnya juga memohonnya kepada Allah, limpahkan rahmatnya kepada Nabi kami, agar nanti Nabi kami memberikan syafaat. Caranya gimana? Nabi kami cinta kepada kami, memohon kepada Allah, memberikan pertolongan kepada umatnya. Begitu caranya, ya. Apakah pamannya mendapat syafaat yang belum bersyahadat?
Terus aja diperlebar. Terus aja diperlebar. Loh iya boleh dong saya tertawa. Jawablah, jangan ketawa. Kak Tata mau jawab, monggo. Enggak, kamu itu sedang gali kuburan. Oh ya udah saya jawab. Oh ya silakan Cak. Syafaat itu nanti di hari kiamat. Bukan di dunia ini. Tunggu Hansu. Di dunia ini aku izin asar ya Cak ya. Ini cuma menyampaikan masalah mereka tidak beriman ya. Itu urusan orang seperti Yesus diutus. Apakah Yesus bisa menentukan orang yang beriman kepada dia sebagai utusan? Justru banyak yang mengingkari kan, bahkan mau dibunuh. Jadi syafaat itu nanti di hari kiamat. Makanya ada hadis yang Ustaz Arif. Berarti syafaat itu bisa gagal. Tunggu dulu. Syafaat itu nanti di hari kiamat, di hari pembangkitan. Orang-orang berkumpul datang ke Musa. Wahai Musa, ayo saya mintakan kepada Allah, berdoalah kepada dia. Bagaimana ini? Lalu Musa mengatakan, oh saya tidak berhak. Datanglah ke Isa. Isa juga tidak bisa. Oh datanglah kepada Nabi Nabi Muhammad. Akhirnya annalaha. Itu apa artinya? Cuma saya, kata Nabi Muhammad, yang bisa beri syafaat untuk apa? Minta kepada Allah. Di mana itu dalilnya? Ada hadisnya itu. Hadis. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi yang menjelaskan Quran atau hadis? Loh ya sama dua-duanya. Siapa yang lebih tinggi antara Quran dan hadis? Loh, dua-duanya wajib diikutin. Atiullah wa atiur Rasul. Di dalam Quran, Ustadz diperintahkan untuk mengimani kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya. Kalau masalah iman, percaya doang kalau kitab sebelumnya itu. Percaya bahwa dulu ada kitabnya